Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas apa yang tidak kita ketahui tentang dunia ini. Yuk, dengarkan sampai habis. Human Knowledge, Its Scope and Limits, adalah karya penting yang ditulis oleh filsuf Bertrand Russell. Dalam buku ini, Russell menyelidiki hubungan antara pengetahuan individu dan pengetahuan ilmiah, serta membahas batasan-batasan dan cakupan pengetahuan manusia. Hubungan antara pengetahuan individu dan ilmiah, Russell mengeksplorasi bagaimana pengetahuan pribadi kita berinteraksi dengan pengetahuan ilmiah yang lebih luas, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dan membentuk pemahaman kita tentang dunia. Batasan pengetahuan manusia, buku ini membahas keterbatasan-keterbatasan dalam pengetahuan kita, termasuk tantangan dalam memperoleh pengetahuan yang benar dan bagaimana kita dapat mengatasi keraguan dan ketidakpastian dalam pencarian kebenaran. Analisis epistemologi, Russell memberikan analisis mendalam tentang epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, dan batasan pengetahuan. Ia membahas berbagai teori pengetahuan dan bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang sahih dan yang tidak sahih. Pemikiran Bertrand Russell tentang pengetahuan. Batasan persepsi sebagai asal-usul pengetahuan. Russell menegaskan bahwa pengetahuan kita bermula dari persepsi indrawi, melihat, mendengar, merasa. Namun, persepsi seringkali menipu, misalnya melalui ilusi optik yang membuat realitas tampak berbeda dari kenyataan. Kesalahan persepsi menunjukkan bahwa apa yang kita alami melalui indera tidak selalu dapat dipercaya sepenuhnya. Logika dan matematika sebagai fondasi pengetahuan. Russell menganggap logika dan matematika sebagai dasar pengetahuan yang lebih dapat diandalkan dibanding persepsi. Hal ini karena keduanya tidak tergantung pada kondisi eksternal atau subjektivitas. Contoh, persamaan matematis seperti 1 + 1 sama dengan 2, berlaku universal tanpa terpengaruh oleh keadaan emosional atau lingkungan. Ilmu pengetahuan sebagai proses dinamis. Ilmu pengetahuan beroperasi melalui observasi dan eksperimen yang terus berkembang. Teori yang dianggap benar hari ini mungkin direvisi atau digantikan di masa depan. Contoh, teori Newton diperbarui oleh relativitas Einstein. Proses ilmiah tidak memberikan kepastian mutlak tetapi mendekati kebenaran melalui probabilitas dan verifikasi. Ketidakpastian sebagai elemen esensial pengetahuan. Russell menekankan bahwa ketidakpastian bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mendorong manusia untuk terus belajar dan mengeksplorasi. Pengetahuan ilmiah mencerminkan sifat dinamis dunia yang penuh dengan perubahan dan kemungkinan baru. Analoginya tentang lilin. Russell menggambarkan pengetahuan sebagai lilin kecil di tengah ruangan gelap. Semakin banyak kita belajar, semakin terang lilin tersebut, sehingga lebih banyak sudut kegelapan yang dapat terlihat. Namun, tidak peduli seberapa terang lilin tersebut, selalu ada bagian kegelapan yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya. Keterbatasan logika dan matematika. Meskipun logika dan matematika memberikan landasan kokoh, mereka tidak dapat menjelaskan sepenuhnya kompleksitas dunia nyata, seperti fenomena dalam fisika kuantum yang melampaui logika klasik. Ilmu pengetahuan sebagai alat adaptif. Ilmu pengetahuan adalah alat yang tangguh karena sifatnya yang adaptif dan terbuka terhadap revisi berdasarkan bukti baru. Russell menekankan bahwa meskipun tidak ada pengetahuan yang abadi, proses ilmiah memungkinkan kita untuk membuat prediksi dan solusi yang sangat efektif. Kerendahan hati dalam pengetahuan. Russell mengajak manusia untuk rendah hati dalam menghadapi batasan pengetahuan. Tidak semua yang diyakini benar hari ini akan berlaku selamanya. Pengetahuan adalah perjalanan tanpa akhir, dan kebahagiaan intelektual terletak pada proses pencarian, bukan pada kepastian. Pentingnya skeptisisme dan pertanyaan. Russell mendorong kita untuk terus mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang ada. Ini membantu menghindari stagnasi pemikiran dan mendorong kemajuan intelektual. Skeptisisme adalah elemen penting dalam memperluas pemahaman manusia terhadap dunia. Esensi buku Russell. Buku ini merupakan eksplorasi mendalam tentang filsafat pengetahuan, menggabungkan logika, matematika, dan sains untuk memahami batasan serta kemungkinan dalam pencarian kebenaran. Pesan utama Russell adalah untuk terus mencari, belajar, dan menghargai misteri dunia dengan pikiran terbuka. Dengan konsep-konsep ini, Russell memberikan pandangan bahwa pengetahuan tidak pernah final tetapi selalu dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih baik. Pemikiran Bertrand Russell dalam Human Knowledge, Its Scope and Limits memiliki relevansi yang sangat besar dengan tantangan dan perkembangan intelektual masa kini. Beberapa aspek pemikirannya dapat dihubungkan dengan isu-isu dan kemajuan zaman sekarang dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi,
dan filsafat. Ketidakpastian dalam pengetahuan. Russell menekankan bahwa pengetahuan manusia tidak sempurna dan seringkali penuh dengan ketidakpastian. Dalam konteks modern, kita terus dihadapkan pada ketidakpastian ilmiah, terutama dalam bidang-bidang seperti fisika kuantum, kecerdasan buatan, dan perubahan iklim. Misalnya, dalam penelitian AI dan teknologi baru, kita seringkali menghadapi situasi di mana pengetahuan kita terbatas atau terhambat oleh pemahaman yang masih berkembang. Pendekatan Russell yang menerima ketidakpastian sebagai kekuatan, bukan kelemahan, memberikan perspektif yang berguna bagi ilmuwan dan peneliti yang terus mencari solusi dalam dunia yang penuh dengan misteri dan kompleksitas. Pentingnya skeptisisme dan pertanyaan. Di dunia yang semakin terhubung melalui internet dan media sosial, skeptisisme terhadap informasi sangat relevan. Misinformasi dan disinformasi menyebar dengan cepat di dunia maya, dan sikap kritis terhadap pengetahuan yang diterima menjadi sangat penting. Pemikiran Russell tentang pentingnya mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang ada mendorong kita untuk tidak menerima segala informasi begitu saja. Hal ini mendukung budaya berpikir kritis dalam menghadapi berbagai klaim yang beredar di masyarakat, baik dalam politik, sains, maupun kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan sebagai proses dinamis. Russell menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah proses yang terus berkembang dan bersifat dinamis. Dalam dunia sekarang, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bergerak sangat cepat. Misalnya, teori-teori ilmiah seperti teori relativitas dan mekanika kuantum terus diperbarui seiring dengan ditemukannya data dan eksperimen baru. Hal ini tercermin dalam cara kita memperbarui pemahaman kita tentang alam semesta dan dunia kita melalui riset yang berkelanjutan. Filosofi Russell yang menghargai perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai tetap sangat relevan dalam era modern ini. Logika dan matematika sebagai fondasi pengetahuan. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan komputasi, peran logika dan matematika menjadi sangat vital. Algoritma komputer, yang mengandalkan prinsip matematika dan logika, memainkan peran sentral dalam kehidupan kita. Penerapan logika matematika dalam pembelajaran mesin dan AI memberikan cara baru untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar, dan ini sejalan dengan pandangan Russell yang menganggap matematika dan logika sebagai fondasi yang dapat diandalkan dalam membangun pengetahuan. Kerendahan hati dalam pengetahuan. Di tengah kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Pemikiran Russell yang mengajak kita untuk rendah hati dalam menghadapi keterbatasan pengetahuan sangat relevan saat kita berhadapan dengan masalah global yang kompleks, seperti perubahan iklim atau pandemi. Kesadaran bahwa pengetahuan kita terbatas dapat mendorong kolaborasi internasional, eksperimen lebih lanjut, dan pendekatan yang lebih holistik terhadap masalah-masalah besar. Pengetahuan sebagai alat adaptif. Dunia yang semakin global dan terhubung dengan cepat membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap pengetahuan. Dengan munculnya teknologi baru, seperti AI, blockchain, dan Internet of Things (IoT), cara kita memahami dan menggunakan pengetahuan harus terus beradaptasi. Russell melihat ilmu pengetahuan sebagai alat yang terbuka terhadap revisi dan perkembangan, dan pandangannya ini sangat relevan dengan dinamika dunia teknologi yang selalu berubah dan berkembang. Pemikiran Bertrand Russell dalam Human Knowledge, Its Scope and Limits tetap sangat relevan di era modern ini. Ketidakpastian dalam pengetahuan, pentingnya skeptisisme, dan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan adalah proses yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan, adalah pandangan yang sangat membantu dalam menghadapi tantangan intelektual zaman sekarang. Selain itu, filsafat Russell tentang logika, matematika, dan kerendahan hati juga memberi wawasan yang berguna dalam dunia yang semakin terhubung dan penuh dengan kompleksitas. Relevansi pemikiran Bertrand Russell dalam konteks Indonesia dapat dilihat dalam beberapa bidang yang sedang berkembang pesat, seperti teknologi, perubahan sosial, dan permasalahan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh yang menghubungkan ide-ide Russell dengan situasi di Indonesia. Ketidakpastian dalam pengetahuan, perubahan iklim. Contoh, di Indonesia, isu perubahan iklim semakin menjadi perhatian utama, dengan fenomena cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan perubahan pola hujan yang semakin sering terjadi. Para ilmuwan, ahli meteorologi, dan pemerintah terus berusaha memahami dan meramalkan dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun, ketidakpastian dalam prediksi cuaca dan perubahan iklim menunjukkan bahwa pengetahuan kita dalam hal ini terbatas, meskipun riset terus berkembang.
Hal ini mencerminkan pemikiran Bertrand Russell bahwa ketidakpastian bukanlah kelemahan, melainkan pendorong bagi manusia untuk terus belajar dan mengeksplorasi. Relevansi Russell, dengan menerima ketidakpastian ini, masyarakat Indonesia dapat lebih terbuka terhadap solusi adaptif, seperti teknologi ramah lingkungan dan kebijakan mitigasi bencana. Pendekatan yang terus berkembang dan terbuka terhadap revisi akan memungkinkan Indonesia untuk lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim. Pentingnya skeptisisme dan pertanyaan, hoaks dan misinformasi. Contoh, di Indonesia, masalah hoaks, berita palsu, dan disinformasi sering kali menjadi isu besar, terutama menjelang pemilu atau dalam situasi krisis. Misinformasi yang beredar melalui media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh penting adalah hoaks yang beredar mengenai vaksin COVID-19 yang sempat menurunkan tingkat vaksinasi di beberapa daerah. Relevansi Russell, Bertrand Russell mendorong kita untuk selalu skeptis terhadap informasi yang kita terima. Di Indonesia, penting untuk mengembangkan budaya skeptisisme yang sehat agar masyarakat lebih kritis terhadap berita yang tidak jelas kebenarannya, terutama di media sosial. Sikap skeptis ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mempertanyakan asumsi dan memastikan bahwa informasi yang diterima dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan sebagai proses dinamis, teknologi dan inovasi di sektor digital. Contoh, Indonesia tengah mengalami transformasi digital yang pesat. Mulai dari e-commerce, fintech, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, perkembangan teknologi ini juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan digital antar wilayah dan masalah keamanan data. Relevansi Russell, berdasarkan pemikiran Russell, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah proses dinamis yang terus berkembang. Di Indonesia, kita dapat melihat bahwa setiap inovasi teknologi yang diperkenalkan terus diadaptasi dan diperbarui. Misalnya, saat Indonesia memperkenalkan sistem pembayaran digital melalui dompet elektronik, sistem tersebut terus mengalami pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanannya. Pandangan Russell yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang terus berkembang mengajarkan kita untuk tidak puas dengan solusi yang ada dan terus berinovasi. Logika dan matematika sebagai fondasi pengetahuan, pendidikan STEM di Indonesia. Contoh, di Indonesia, pengembangan pendidikan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, STEM, sangat penting untuk menghadapi tantangan global. Pada tahun-tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat pendidikan STEM, terutama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi, guna menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil di bidang teknologi. Relevansi Russell, logika dan matematika, menurut Russell, adalah fondasi pengetahuan yang lebih dapat diandalkan dibanding persepsi. Di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan dalam pengajaran matematika dan logika yang lebih mendalam di sekolah-sekolah, untuk menciptakan pemikir kritis yang dapat menyelesaikan permasalahan kompleks di dunia nyata. Dengan mengedepankan pentingnya logika dan matematika dalam pendidikan, Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak inovator di bidang teknologi dan sains. Kerendahan hati dalam pengetahuan, pandangan terhadap pengetahuan lokal dan global. Contoh, Indonesia memiliki berbagai kebudayaan dan pengetahuan lokal yang sangat beragam, mulai dari cara bertani tradisional hingga sistem pengelolaan alam yang ramah lingkungan. Namun, dalam era globalisasi, seringkali pengetahuan lokal ini dianggap kurang penting dibandingkan dengan pengetahuan yang bersifat global atau modern. Relevansi Russell, pemikiran Bertrand Russell tentang kerendahan hati dalam pengetahuan mendorong kita untuk menghargai pengetahuan lokal dan tradisional. Di Indonesia, hal ini bisa diterapkan dengan cara mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam pendidikan dan kebijakan publik. Misalnya, penggunaan pengetahuan lokal dalam pertanian organik atau sistem pertanian berbasis alam dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, tanpa menanggalkan nilai-nilai tradisional yang sudah ada. Pengetahuan sebagai alat adaptif, tanggapan terhadap pandemi COVID-19. Contoh, pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi Indonesia, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia, bersama masyarakat, harus beradaptasi dengan situasi yang terus berubah, seperti pembatasan sosial, pengelolaan vaksinasi, dan perubahan kebijakan ekonomi. Relevansi Russell melihat ilmu pengetahuan sebagai alat adaptif yang dapat membantu kita membuat prediksi dan solusi yang efektif. Di Indonesia, adaptasi terhadap pandemi dengan menggunakan pengetahuan ilmiah yang terus berkembang,
seperti penelitian tentang vaksin, pengembangan terapi baru, dan kebijakan kesehatan yang dinamis, menunjukkan bagaimana pengetahuan dapat berfungsi sebagai alat yang membantu masyarakat untuk bertahan dan berkembang dalam situasi yang tidak pasti. Pemikiran Bertrand Russell sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Dari ketidakpastian dalam menghadapi perubahan iklim, pentingnya skeptisisme di tengah arus informasi yang cepat, hingga pengembangan teknologi dan pendidikan yang terus berkembang, prinsip-prinsip yang diajukan oleh Russell memberikan panduan yang berguna dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa ini. Meskipun pemikiran Bertrand Russell memberikan banyak kontribusi penting dalam bidang filsafat pengetahuan, logika, dan sains, ada beberapa aspek yang dapat dianggap kurang relevan atau terbatas jika dilihat dari sudut pandang zaman sekarang dan perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Beberapa keterbatasan ini dapat mencakup kurangnya fokus pada pengetahuan empiris dalam era data besar. Russell menekankan pentingnya logika dan matematika sebagai dasar pengetahuan yang lebih dapat diandalkan, namun dalam dunia saat ini, banyak ilmu pengetahuan yang lebih bergantung pada analisis data besar, big data, dan observasi empiris secara langsung daripada penalaran murni atau logika abstrak. Meskipun data besar dan algoritma canggih membantu dalam analisis pola kompleks, pendekatan ini lebih sering mengandalkan statistik dan metode empiris daripada pendekatan filosofis atau logis yang murni. Keterbatasan, Russell lebih menekankan penalaran rasional, tetapi pada era sekarang, banyak bidang ilmu, terutama dalam ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan sains data, beroperasi berdasarkan prinsip probabilistik dan korelasi statistik yang tidak selalu membutuhkan penalaran deduktif atau logis yang ketat. Minimnya pengakuan terhadap pengetahuan emosional dan sosial. Pemikiran Russell lebih terfokus pada pengetahuan rasional dan objektif, sementara pengetahuan emosional, sosial, dan kultural semakin dianggap penting di zaman sekarang. Dalam psikologi kontemporer, misalnya, pengetahuan tentang kecerdasan emosional emotional intelligence menjadi sangat relevan, yang menggarisbawahi pentingnya pengelolaan emosi dan hubungan antar pribadi dalam pengambilan keputusan yang efektif. Keterbatasan, Russell cenderung menempatkan logika dan matematika sebagai pilar utama pengetahuan, tetapi pengetahuan yang lebih holistik, yang mencakup aspek emosional dan sosial, juga dianggap sangat penting dalam pengembangan diri dan kemajuan masyarakat modern. Pandangan filosofis yang terlalu rasional. Dalam banyak aspek, pemikiran Russell mengutamakan pendekatan rasional dan analitis terhadap pengetahuan. Namun, beberapa bidang ilmu, seperti psikologi atau sosiologi, kini lebih mengakui pentingnya pendekatan yang lebih tidak rasional atau lebih berbasis pada konteks budaya dan pengalaman subjektif manusia. Keterbatasan, pendekatan filosofis yang terlalu mengandalkan rasionalitas murni kurang memberikan ruang bagi pertimbangan pentingnya pengalaman subjektif, intuisi, dan faktor sosial dalam memahami perilaku manusia. Hal ini bisa menjadi keterbatasan jika dibandingkan dengan perkembangan teori-teori postmodern yang lebih menekankan konteks sosial dan interpretasi subjektif dalam memahami dunia. Kurangnya penekanan pada interdisipliner. Meskipun Russell sangat terampil dalam menggabungkan logika dan matematika dalam filsafat, banyak perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer yang menekankan pendekatan interdisipliner. Seperti dalam ilmu biologi modern yang sangat bergantung pada sinergi antara biologi, kimia, fisika, dan bahkan ilmu sosial untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia dan ekosistem. Keterbatasan, pemikiran Russell yang cenderung terfokus pada pemisahan disiplin ilmu bisa kurang memadai dalam menghadapi tantangan kontemporer yang seringkali memerlukan pendekatan holistik dan interdisipliner. Kurangnya pembahasan tentang isu etika dan teknologi modern. Pada masa Russell, teknologi belum berkembang sepesat sekarang, sehingga tidak ada penekanan signifikan mengenai dilema etika yang muncul dari kemajuan teknologi modern, seperti kecerdasan buatan AI, bioteknologi, atau privasi data. Di era digital ini, isu-isu seperti kecerdasan buatan, algoritma yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan pengaruh teknologi terhadap perilaku sosial adalah tema-tema yang membutuhkan perhatian khusus. Keterbatasan, pemikiran Russell tidak banyak membahas dampak sosial, etika, dan politik dari perkembangan teknologi canggih yang kini semakin memengaruhi kehidupan kita. Dalam konteks modern, filsafat ilmu juga perlu memikirkan bagaimana teknologi baru dapat digunakan secara etis dan bagaimana hal itu berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya. Kurangnya pembahasan tentang pengetahuan terdistribusi dan kolektif. Dalam dunia globalisasi dan internet, pengetahuan kini semakin terdistribusi dan dikumpulkan secara kolektif melalui platform seperti Wikipedia,
forum diskusi online, dan proyek kolaboratif lainnya. Pengetahuan bukan hanya milik individu atau ahli, tetapi dapat berkembang melalui kontribusi bersama banyak orang. Keterbatasan, Russell tidak banyak membahas konsep pengetahuan kolektif atau distribusi pengetahuan di luar individu. Padahal saat ini kita hidup dalam dunia di mana pengetahuan berkembang tidak hanya melalui pemikiran individual, tetapi juga melalui proses kolaborasi sosial dan digital. Pentingnya perspektif global dalam pengetahuan. Pada masa Russell, pemikiran ilmiah dan filsafat sebagian besar dipengaruhi oleh konteks budaya Eropa dan Barat. Dengan globalisasi saat ini, sangat penting untuk memperluas wawasan tentang bagaimana pengetahuan berkembang dalam konteks budaya yang berbeda, serta bagaimana tradisi intelektual yang berbeda berinteraksi dan saling mempengaruhi. Keterbatasan perspektif global dalam pemikiran Russell mungkin menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pengetahuan yang berasal dari budaya non-Barat, seperti dari Asia, Afrika, atau Amerika Latin, yang kini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global. Walaupun pemikiran Bertrand Russell memberikan fondasi yang sangat kuat dalam pengembangan filsafat pengetahuan dan logika, dalam konteks zaman sekarang dan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas, ada beberapa keterbatasan yang perlu diadaptasi. Penekanan pada pengetahuan kolektif, etika teknologi, dan pendekatan interdisipliner menjadi semakin relevan. Sementara itu, relevansi logika dan matematika tetap tidak bisa diabaikan, namun perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks mengharuskan kita untuk memperluas cakrawala dan memasukkan perspektif lain yang lebih holistik. Untuk memperbaiki dan memperbarui pemikiran Bertrand Russell agar lebih relevan dengan konteks zaman sekarang dan dapat mengakomodasi pendekatan interdisipliner, beberapa langkah dan penyesuaian pemikiran dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa perbaikan yang dapat membuat pemikiran Russell lebih lengkap dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Mengintegrasikan perspektif interdisipliner. Pemikiran Bertrand Russell cenderung sangat terfokus pada logika, matematika, dan filsafat sebagai landasan utama pengetahuan. Namun, untuk memahami kompleksitas dunia modern, ilmu pengetahuan saat ini sangat mengutamakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, psikologi, sosiologi, antropologi, fisika, ilmu komputer, dan lainnya. Perbaikan, Russell bisa menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai disiplin ilmu dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Ilmu pengetahuan tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang disiplin tertentu, melainkan memerlukan integrasi dari berbagai pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Contoh, dalam riset tentang perubahan iklim, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu atmosfer, biologi, ekonomi, dan ilmu sosial sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang penyebab dan dampak perubahan iklim serta solusi yang dapat diambil. Mengadopsi pendekatan holistik dalam memahami pengetahuan. Russell, meskipun menekankan pentingnya logika dan matematika dalam pengetahuan, lebih menekankan rasionalitas murni dan reduksionisme dalam memahami dunia. Sementara itu, ilmu pengetahuan kontemporer semakin menekankan pendekatan holistik, yang mempertimbangkan interaksi dan hubungan antara berbagai elemen dalam sistem yang lebih besar. Perbaikan, Russell dapat mengadopsi pendekatan holistik untuk memperluas pemahaman tentang pengetahuan dan realitas, dengan tidak hanya fokus pada analisis terpisah, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dalam konteks yang lebih luas. Contoh, dalam bidang kesehatan, pemahaman tentang penyakit dan penyembuhan tidak hanya dilihat dari sudut pandang biologi atau fisika, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu. Menanggapi isu etika dalam perkembangan teknologi. Teknologi modern, seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan genomika, telah memperkenalkan banyak dilema etika yang belum ada pada zaman Russell. Oleh karena itu, perlu ada pengembangan pemikiran yang mengintegrasikan pertimbangan etika dan sosial dalam pemahaman pengetahuan dan teknologi. Perbaikan, Russell seharusnya memasukkan dimensi etika dalam filosofi pengetahuan, terutama dalam konteks teknologi dan inovasi yang cepat berkembang. Ini akan membantu kita memahami bagaimana pengetahuan dan teknologi bisa digunakan secara bijaksana dan adil untuk kemaslahatan umat manusia. Contoh, dalam pengembangan kecerdasan buatan, pertanyaan etis seperti bagaimana algoritma dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting, misalnya dalam bidang kesehatan, hukum, atau pekerjaan, harus dipertimbangkan dengan seksama. Pengetahuan tidak hanya harus bergantung pada kemajuan teknologi,
tetapi juga pada bagaimana teknologi itu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan moral. Mengenali pengetahuan kolektif dan terdistribusi. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, pengetahuan tidak lagi terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Dengan adanya internet dan platform kolaborasi, pengetahuan kini berkembang secara kolektif dan terdistribusi. Banyak penemuan dan kemajuan ilmiah yang kini dilakukan melalui kolaborasi lintas negara dan komunitas. Perbaikan, Russell perlu menekankan pentingnya pengetahuan kolektif dan terdistribusi dalam membangun kebenaran. Dengan adanya internet, banyak informasi yang dihasilkan oleh berbagai individu di seluruh dunia, yang memungkinkan pengetahuan berkembang melalui kontribusi bersama. Hal ini juga terkait dengan konsep crowdsourcing, atau pengumpulan ide dari berbagai orang yang berkontribusi pada proyek besar. Contoh, proyek Wikipedia, yang memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk berbagi pengetahuan mereka dan memperbaiki konten secara bersama-sama, adalah contoh nyata dari pengetahuan kolektif yang mengubah cara kita memahami dan mendistribusikan pengetahuan. Menghargai pengalaman subjektif dan perspektif budaya. Pada zaman Russell, pengetahuan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang objektif dan rasional. Namun, di dunia modern, ada pengakuan yang lebih besar terhadap pengalaman subjektif, konteks sosial, dan perbedaan budaya dalam memahami realitas. Perbaikan, Russell perlu mengakui bahwa pengetahuan tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, emosional, dan kultural. Pendekatan yang lebih inklusif akan membantu kita menghargai beragam perspektif dalam memahami dunia dan pengetahuan. Contoh, dalam konteks sosial, pengetahuan tentang keadilan sosial atau hak asasi manusia dapat bervariasi tergantung pada perspektif budaya dan sosial. Apa yang dianggap adil dalam satu budaya mungkin berbeda dengan pandangan budaya lainnya. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan solusi praktis. Sementara Russell menekankan pentingnya pengetahuan teoritis, tantangan utama di dunia modern adalah bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mengatasi masalah praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah global yang sangat mendesak, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Perbaikan, Russell dapat memperluas cakupan pemikirannya untuk mencakup aspek penerapan pengetahuan dalam kehidupan praktis, memberikan arah pada bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menyelesaikan masalah lingkungan, dan menciptakan solusi untuk tantangan global. Contoh, di bidang energi terbarukan, ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk mengembangkan solusi praktis dalam menghasilkan energi yang lebih bersih dan efisien, yang pada gilirannya dapat membantu mengatasi krisis iklim. Mengakui ketidakpastian dan kompleksitas dunia modern. Salah satu poin penting dalam pemikiran Russell adalah penerimaan terhadap ketidakpastian dan keterbatasan pengetahuan. Namun, dunia saat ini lebih kompleks dan dinamis, dengan banyak fenomena yang sangat kompleks dan tak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Perbaikan, Russell dapat lebih menekankan pentingnya adaptasi terhadap ketidakpastian dalam konteks dunia yang semakin kompleks. Ketidakpastian bukanlah hambatan, tetapi justru peluang untuk berinovasi dan bereksperimen dalam mencari solusi. Contoh, dalam pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, ketidakpastian muncul dalam bentuk potensi dampak jangka panjang yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, kita perlu merangkul ketidakpastian ini dan beradaptasi dengan fleksibilitas. Untuk membuat pemikiran Bertrand Russell lebih relevan dan interdisipliner dalam konteks zaman sekarang, perlu ada penekanan pada penggabungan berbagai disiplin ilmu, pengakuan terhadap pengetahuan kolektif, etika teknologi, dan penghargaan terhadap perspektif sosial dan budaya. Pendekatan yang lebih holistik, adaptif, dan fleksibel terhadap pengetahuan akan lebih efektif dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh dunia modern. Simulasi, pengembangan teknologi kecerdasan buatan AI, dan menghadapi ketidakpastian. Latar belakang kasus. Perusahaan teknologi, sebut saja Teknova, sedang mengembangkan sistem AI canggih untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi besar. AI ini dirancang untuk membantu dalam perekrutan, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia (SDM). Namun, ada ketidakpastian yang signifikan terkait dampak jangka panjang dari penggunaan AI dalam dunia kerja, seperti pengurangan pekerjaan manusia, bias algoritma, dan implikasi etis.
Pendekatan menghadapi ketidakpastian, mengidentifikasi ketidakpastian dan potensi dampaknya. Fokus, identifikasi ketidakpastian yang mungkin muncul seiring berkembangnya penggunaan AI dalam dunia kerja. Ketidakpastian utama, apakah penggunaan AI dalam perekrutan dan penilaian kinerja akan memperburuk ketidakadilan dan bias yang sudah ada dalam proses seleksi karyawan? Apa dampaknya terhadap pengurangan pekerjaan manusia dalam jangka panjang? Bagaimana pengaruh AI terhadap dinamika hubungan manusia dalam tempat kerja? Fleksibilitas dalam desain dan implementasi teknologi. Fokus, merancang sistem AI yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, serta mengurangi potensi risiko. Pendekatan, Teknova memilih untuk mengembangkan sistem AI yang dapat belajar dan berkembang dari interaksi dengan data dan pengguna. Ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi bias dan ketidakadilan dalam proses yang ada, serta memperbaiki diri seiring waktu. Contoh, sistem AI ini dilengkapi dengan mekanisme untuk menilai keputusan yang diambil oleh algoritma, dengan cara meminta umpan balik dari manusia. Jika ada keputusan yang kontroversial, AI akan memicu audit manusia untuk mengevaluasi keputusan tersebut. Selain itu, Teknova membangun protokol untuk secara berkala mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan AI dalam dunia kerja, termasuk pengaruhnya terhadap ketidakadilan dan distribusi pekerjaan. Adopsi kebijakan pengelolaan risiko dan pengawasan. Fokus, menerapkan kebijakan yang memungkinkan pengelolaan risiko dan pengawasan terhadap teknologi AI. Pendekatan, Teknova bekerja sama dengan para ahli etika teknologi dan regulasi untuk membuat kebijakan internal yang mengatur penggunaan AI dalam pengambilan keputusan terkait SDM. Kebijakan ini termasuk memastikan transparansi dalam cara AI membuat keputusan, melakukan pelatihan reguler bagi pengguna, hari dan manajer, untuk memahami cara kerja AI dan cara menilai serta mengoreksi keputusan yang dihasilkan oleh AI, menyediakan ruang bagi pengembangan kebijakan etika yang lebih luas, termasuk pembatasan pada penggunaan AI untuk tugas-tugas yang dapat berisiko mengurangi pekerjaan manusia secara masif. Penciptaan keterbukaan terhadap perubahan dan ketidakpastian. Fokus, mengadaptasi perubahan berdasarkan umpan balik dan pengamatan jangka panjang. Pendekatan, Teknova membentuk forum dialog terbuka yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pekerja, regulator, pakar etika, dan pengembang AI, untuk mendiskusikan perkembangan teknologi dan dampaknya. Forum ini bertujuan untuk mendengarkan kekhawatiran yang muncul, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan jika dampak negatif teknologi mulai terungkap. Selain itu, perusahaan menyadari bahwa penggunaan AI harus selalu disertai dengan keterbukaan untuk mengevaluasi dampak teknologi ini secara berkelanjutan. Pendekatan adaptif untuk kebijakan penggantian pekerjaan. Fokus, menghadapi potensi pengurangan pekerjaan manusia dengan memberikan solusi alternatif yang adaptif. Pendekatan, Teknova menyarankan untuk merencanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pekerja yang berpotensi terpengaruh oleh otomatisasi dan penggantian pekerjaan oleh AI. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi transisi pekerja ke pekerjaan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar dan teknologi yang berkembang. Contoh, program pelatihan yang berbasis pada keterampilan digital dan teknologi, seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan manajemen AI. Juga, penerapan program yang menekankan pentingnya keterampilan sosial dan emosional yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Hasil dan refleksi pendekatan fleksibel dan adaptif. Setelah mengadopsi pendekatan ini, Teknova berhasil menghadapi ketidakpastian yang muncul terkait penggunaan AI. Beberapa hasil yang dapat diamati. Peningkatan transparansi dan kepercayaan. Pengguna dan pekerja merasa lebih percaya pada sistem AI karena adanya transparansi dan evaluasi manusia yang terlibat. Pengurangan bias dan ketidakadilan, sistem AI semakin mampu mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam perekrutan dan penilaian kinerja, yang menghasilkan keputusan yang lebih adil. Fleksibilitas dalam adaptasi teknologi, dengan terus mengadaptasi teknologi berdasarkan umpan balik dan evaluasi berkelanjutan, Teknova mampu memitigasi dampak negatif yang muncul, seperti pengurangan pekerjaan manusia, dengan solusi yang berbasis pada pelatihan keterampilan dan perubahan kebijakan. Kemajuan dalam kebijakan etika, Teknova menjadi pelopor dalam pengembangan kebijakan etika teknologi yang membantu perusahaan lain untuk menavigasi tantangan serupa dengan cara yang bertanggung jawab. Ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan memang tidak bisa dihindari. Namun, dengan mengadopsi pendekatan fleksibel dan adaptif,
termasuk evaluasi berkelanjutan, kebijakan pengelolaan risiko, serta transparansi. Dampak negatif dari ketidakpastian ini dapat dikendalikan, dan teknologi AI dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Simulasi mengenai masalah kemiskinan di Indonesia dan bagaimana kebijakan dapat diterapkan untuk mengurangi kemiskinan dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data. Simulasi, penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Latar belakang. Indonesia, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan. Data statistik menunjukkan bahwa meskipun ada pengurangan jumlah orang miskin, masih ada lebih dari 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini tidak hanya berhubungan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Masalah kemiskinan di Indonesia sangat kompleks dan terkait dengan banyak faktor, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta pengaruh faktor struktural dan sosial budaya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menanggulangi kemiskinan. Identifikasi penyebab kemiskinan di Indonesia. Faktor ekonomi, ketergantungan yang tinggi pada sektor informal dan kurangnya kesempatan kerja yang layak di banyak daerah. Faktor sosial, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas bagi kelompok miskin, serta ketidaksetaraan gender yang memperburuk posisi perempuan dalam ekonomi. Faktor geografis, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana daerah pedesaan seringkali tertinggal dalam hal infrastruktur dan pelayanan dasar. Faktor budaya dan sosial, sistem tradisional yang dapat membatasi peluang individu, seperti dalam hal pemberdayaan perempuan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Contoh, di daerah terpencil di Papua, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih terbatas. Banyak keluarga di sana yang mengandalkan pertanian subsisten dengan pendapatan yang sangat rendah, menyebabkan mereka terperangkap dalam kemiskinan yang turun-temurun. Pengumpulan data untuk analisis lebih lanjut. Fokus, mengumpulkan data yang lebih akurat mengenai kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga terkait dapat melakukan survei lebih mendalam tentang indikator kemiskinan, seperti tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, dan infrastruktur. Contoh, pengumpulan data mengenai keberadaan rumah tangga yang tidak memiliki akses ke listrik atau air bersih. Data ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Contoh kasus, di Sulawesi Selatan, banyak keluarga miskin yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar karena jarak ke sekolah yang terlalu jauh dan biaya yang tinggi. Pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang paling membutuhkan perhatian melalui data ini dan merancang kebijakan untuk mendekatkan akses pendidikan. Merancang kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan. Fokus, kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi lokal dan memperbaiki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pendekatan, kebijakan pendidikan, program pendidikan yang terjangkau dan inklusif, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Kebijakan ekonomi, program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta subsidi untuk infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih di daerah tertinggal. Kebijakan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya terjangkau bagi masyarakat miskin. Contoh kebijakan, program Kartu Indonesia Pintar KIP untuk mendukung akses pendidikan bagi keluarga miskin, serta program Keluarga Harapan PKH, yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memastikan mereka memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi lokal. Fokus, mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Pendekatan, masyarakat di tingkat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan kebijakan melalui forum-forum musyawarah desa atau kota untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Contoh, pembangunan rumah susun yang terjangkau di perkotaan harus melibatkan warga setempat untuk merencanakan lokasi dan akses yang mudah ke fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Contoh kasus, di beberapa desa di Jawa Barat,
masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, akses air bersih, dan fasilitas kesehatan. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan mempercepat kemajuan pembangunan. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Fokus, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memonitor kondisi kemiskinan dan distribusi bantuan. Pendekatan, menggunakan sistem informasi geografis GIS untuk mengidentifikasi daerah yang paling terdampak kemiskinan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi tentang program bantuan yang tersedia. Contoh, pemerintah dapat menggunakan platform digital untuk mempermudah proses pendaftaran bantuan sosial, atau menggunakan aplikasi berbasis data untuk memantau penerima manfaat bantuan. Evaluasi dan pemantauan. Fokus, menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Pendekatan, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Contoh, pemerintah dapat mengukur dampak program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak di keluarga miskin, serta melakukan penyesuaian terhadap program-program tersebut berdasarkan hasil evaluasi. Hasil dan refleksi. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data, banyak keluarga miskin mulai merasakan peningkatan dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pengurangan kesenjangan sosial, ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi dengan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, program-program pemberdayaan ekonomi meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan membuka peluang kerja baru. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia memerlukan kebijakan yang komprehensif, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan yang memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menggunakan teknologi untuk memantau dan menilai dampak kebijakan dapat mempercepat pencapaian tujuan pengurangan kemiskinan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di